Selamat datang di channel kami Azarel Harifa, teknisi autodidak. Kami menyajikan video tutorial dasar untuk pemula atau anak sekolah yang baru belajar. Baik, kali ini kita akan menginstal Windows 7 menggunakan bootable flash disk yang sebelumnya sudah dibuat menggunakan aplikasi Rufus. Oke, langsung saja pasang flash disknya. Dan sekarang kita akan masuk ke BIOS. Karena laptop ini bermerek Acer, maka untuk masuk BIOS kita akan menekan tombol F2. Tekan tombol F2 bersamaan tombol power, maka settingan BIOS terbuka. Dan pop-up ini akan muncul ketika kita menekan tombol F2 terlalu lama. Pilih No, karena kita tidak akan set ke default settings. Sekarang kita masuk ke tab boot dengan cara menggeser ke samping kanan menggunakan tombol pada keyboard. Di sini kita harus mengatur boot priority pertama ke flash disk kita. Gunakan tombol panah atas atau bawah untuk menggeser ke boot pertama. Lalu tekan Enter untuk memilih flash disk kita. Di sini terdeteksi generik USB flash disk 7,76. Gunakan tombol atas atau bawah. Atau pada jenis BIOS lain kita menggunakan tombol F5 dan F6 untuk menggeser. Setelah boot priority pertama ke flash disk kita, sekarang kita masuk ke tab Exit untuk menyimpan pengaturan yang sudah kita buat. Pilih Save Change and Reset atau Save and Exit. Lalu tekan Enter. Maka keluar pop-up seperti di gambar berikut. Dan pilih Yes. Maka komputer akan booting ke flash disk kita. Mohon tunggu. Mohon tunggu. Proses loading Windows sedang berjalan. Starting Windows. Hasil booting dari flash disk. Setelah jendela Windows Installations terbuka, langsung saja klik Next. Dan pilih Install Now. Maka proses Setup is starting. Tunggu sampai jendela License Agreement terbuka. Nah, di sini kita harus centang I accept the license terms dan klik Next. Di sini kita akan memilih menu Custom Advanced, karena kita ingin menginstal Windows secara bersih. Pada bagian ini posisi hard disk kita sudah kita clean sebelumnya, sehingga hanya terdeteksi unallocated space. Kita harus membuat partisi terlebih dahulu dengan cara klik menu Drive Option Advanced.
Maka muncul beberapa menu tambahan. Untuk membuat partisi baru, klik New. Maka kita diminta untuk memasukkan ukuran partisi yang kita inginkan. Di sini satuannya adalah megabyte. 1 gigabita sama dengan 1000. 100 gigabita sama dengan 100.000. Contoh, di sini saya akan membuat partisi sebesar 100 gigabita. Maka, saya harus menuliskan angka 100.000. Jika sudah selesai, silahkan klik Apply. Dan kita akan diminta untuk membuat partisi sistem cadangan. Dibagi dari ukuran partisi yang akan kita buat sebesar 100 gigabita tadi. Klik OK. Maka partisi baru dan partisi sistem dibuat. Di sini kita bisa melihat bahwa dua partisi bertambah. Partisi sistem reserved dan partisi kita sebesar 97,6 gigabita. Mengapa partisi yang kita buat dari 100 gigabita menjadi 97,6 gigabita lagi? Itu karena kita sudah membuat secara otomatis partisi sistem reserved yang berguna untuk perbaikan Windows kita ke depan. Kita masih bisa membuat partisi baru. Namun di sini kita akan langsung menginstal Windows pada partisi yang sudah kita buat tadi. Langsung saja pilih partisi kita tadi. Dan klik Next. Maka proses install akan berlangsung. Ini akan memakan waktu beberapa menit. Untuk mempersingkat waktu, kami akan jeda dulu videonya dan akan melanjutkan kembali jika proses expanding Windows selesai. Video sudah kami jeda dan di sini sudah 100%. Setelah proses ini, laptop akan restart. Namun akan melanjutkan kembali proses completing installations. Di beberapa laptop akan langsung booting kembali ke flash disk. Namun ada juga yang tidak. Cegah booting dengan cabut flash disk atau set BIOS ke hard disk. Atau tekan F12 untuk pilih boot utama ke hard disk. Proses booting Windows kedua di laptop atau PC. Di sini kita booting ke hard disk bawaan laptop atau PC. Dan flash disk sudah kita lepas. Maka proses completing installation kembali dimulai. Silahkan tunggu proses ini sampai selesai.
Setelah selesai, laptop PC akan kembali restart. Biarkan saja, karena proses restart ini hal yang wajar. Windows kembali booting. Pada tahap ini, sebenarnya kita sudah 99% selesai menginstal Windows. Namun ada beberapa pengaturan yang harus kita selesaikan sebelum kita mulai menggunakan Windows 7. Sekarang silahkan ketik nama user komputernya. Misalnya di sini saya beri nama Azarel Cell. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan password. Contoh di sini saya akan membuat password 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada kolom RTP password tetap masukkan password yang sama yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jika tidak, kita bisa mengkosongkannya. Dan untuk password hint, ketik sembarang saja, atau ketik kata-kata yang bisa membantu saat kita lupa password kita. Klik next untuk melanjutkan. Di sini kita diminta untuk memasukkan produk key. Jika teman-teman punya produk key atau serial number-nya, silahkan ketik di kolom yang disediakan. Dan jika tidak, maka step ini bisa kita skip sementara. Klik button skip. Di sini kita diberi pilihan settingan untuk mengamankan laptop PC kita. Kita bisa menggunakan recommended setting, atau jika laptop akan kita gunakan untuk service, seperti flashing dan lain-lain, kita bisa pilih as melater. Tujuannya agar kita tidak terkendala saat install aplikasi service kita ke depan. Ini mengatur zona waktu, tanggal, dan jam. Silahkan sesuaikan, dan klik next. Dan sekarang semua sudah selesai. Mempersiapkan desktop. Dan akhirnya, proses install Windows 7 selesai. Demikian tutorial dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat. Salam semangat autodidak.